Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa hari ini, yaitu hari Minggu di tanggal 8 Juni tahun 2025. Hari Minggu, nama minggu kita hari ini itu hari Minggu atau Minggu Pentakosta. Ya, Minggu Pentakosta. Jadi pada hari Minggu ini kita akan memperingati dicurahkannya Roh Kudus atas para murid, diturunkannya Roh Kudus atas para murid. Jadi Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri dicurahkan kepada para murid. Saudaraku, Naskah hari ini diambil dari dari Yohanes pasal 14, dibaca mulai ayat 15 sampai ayat 26. Namun pada kesempatan ini saya akan bacakan hanya ayat 26 saja untuk kita semua. Di ayat 26 demikian dikatakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid. Oleh karenanya sekali lagi, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bawa semua anak-anak, pasangan hidup kita, tetangga, teman-teman kerja, rekan-rekan, sama-sama berduyun-duyun datang ke gereja di mana saja kita bergereja. Karena apa? Kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus atas kita. Saudaraku, nas yang kita baca tadi adalah nas atau pasal-pasal perpisahan antara Yesus Kristus dan para murid, di mana ketika Yesus mengabarkan sebelum semuanya terjadi kepada para murid bahwa dia akan naik ke surga, kembali ke surga, para murid menjadi galau, para murid menjadi merasa ditinggalkan, para murid kehilangan kekuatan. Oleh karenanya Yesus Kristus berkata bahwa Roh Penghibur itu akan diberikan Allah Bapa kepada para murid, akan dicurahkan kepada para murid. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Allah itu sendiri. Roh Allah Bapa itu sendiri. Itu adalah Roh Kudus diturunkan. Untuk apa? Kalau kita lihat dari sini dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Untuk memahami firman Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan logika, kepintaran, pendidikan yang tinggi. Tidak bisa. Untuk memahami firman Tuhan, memahami pengajaran Kristus, memahami apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami semua isi kitab suci itu, diperlukan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita, mengajarkan kita, memahamkan kembali firman itu di dalam hati dan pikiran kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya dikatakan, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan. Supaya kita jangan lupa akan pengajaran Yesus Kristus. Supaya kita jangan lupa terhadap isi Alkitab. Ajaran yang benar. Injil yang benar. Supaya kita bisa kuat mengenal siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kuduslah yang menguatkan kita agar kita mampu untuk memahami firman Tuhan dan selalu mengingatkan kita. Dan dialah yang menghibur kita. Sumber penghiburan yang datang daripada Tuhan itu melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga kita menjadi berani untuk bersaksi tentang nama yang indah, yaitu nama Yesus Kristus. Di hadapan dunia ini. Roh Kudus yang memuatkan kita, memberanikan kita untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Roh Kudus yang membuat kita semakin bersungguh-sungguh, semakin berapi-api untuk melayani. Roh Kudus yang membuat atau melembutkan hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan
Yang tadinya hati kita keras, dilembutkan, diubahkan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karenanya, sebagai orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus, maka dia harus, atau bisa kita lihat dari cara hidupnya. Orang-orang yang telah diurapi, dipenuhi, atau orang yang telah mengalami curahan Roh Kudus dari Allah Bapa, kita bisa lihat dari gaya hidupnya, cara hidupnya. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, Galatia pasal 5. Ya. Galatia pasal 5, saya baca ayat 22. Ini adalah ciri-ciri khas orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri khas yang bisa dilihat, ya, yang bisa dilihat secara fisik orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengasihi sesama. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segala jiwa dan pikiran. Itulah hukum yang terutama di dalam agama Kristen atau pengikut Yesus. Kasih, ya. Sukacita, menikmati sukacita Allah. Apapun yang terjadi, selalu riang gembira menikmati sukacita Allah. Damai sejahtera, sumber pembawa damai. Ketika orang Kristen hidup sebagai warga negara, maka menjadi sumber pembawa damai di dalam negara tersebut. Ketika bergabung di dalam satu organisasi, apapun dia akan membawa damai di dalam organisasi tersebut. Ketika tinggal di dalam suatu perkampungan akan membawa damai terhadap tetangganya. Ketika hidup di dalam suatu gereja, menjadi anggota satu gereja, menjadi pembawa damai di dalam gereja tersebut. Agen-agen pembawa damai. Itu adalah orang Kristen yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Sabar, kesabaran. Tidak gampang untuk merespon amarah orang. Tidak gampang merespon untuk cacian orang kepada kita. Sabar. Tidak gampang mengeluh menghadapi berbagai penderitaan. Kesabaran. Menghadapi orang-orang yang selalu menganiaya. Sabar, dipenuhi dengan kesabaran. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah orang yang sabar. Orang yang diurapi dengan Roh Kudus, yang mengalami curahan Roh Kudus harus memiliki karakter ini. Kesabaran menghadapi situasi yang mungkin menghina, mengolok-olok, merendahkan kita, bahkan menyakiti kita. Kemurahan, harus memiliki murah hati, memiliki rasa empati. Sedih melihat orang susah, senang melihat orang senang. Ya. Kebaikan, harus sumber pembawa kebaikan. Kesetiaan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang telah diurapi dengan Roh Kudus harus memiliki kesetiaan. Setia terhadap Allah Bapa. Setia terhadap Tuhan Yesus Kristus, setia kepada Roh Kudus. Setia terhadap pasangan. Setia terhadap pemerintahan. Setia terhadap tugas-tugas yang didelegasikan. Setia terhadap amanat yang diberikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang diurapi Roh Kudus. Kelemah lembutan, lemah lembut. Tidak kasar, tidak garang. Muka harus berseri-seri. Muka harus selalu senyum. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Penguasaan diri. Mampu menguasai diri. Ketika uang banyak, biasa-biasa saja mampu menguasai diri. Ketika diberikan pangkat jabatan yang tinggi, mampu menguasai diri. Tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Tidak mengambil hak orang-orang miskin, janda, yatim piatu. Mampu menguasai diri.
Itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Tidak ada hukum yang menentang itu, jelas. Mana ada hukum yang menentang itu? Justru semua hukum mengarahkan orang untuk berbuat seperti buah-buah roh orang-orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Yaitu apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi kalau sebaliknya, kasar, menghina orang lain, menghina ajaran agama orang lain, bahkan menghujat Tuhan, itu adalah perbuatan orang-orang yang kehilangan Roh Kudus. Hidupnya garang, hidupnya ganas, maunya menyakiti orang, cemburu, iri, dengki, melihat orang senang, susah, maunya orang menderita saja. Engkau dan saya berarti masih belum dikuasai atau dicurahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita buka Markus pasal 3 ayat 29. Ini tentang Roh Kudus juga. Harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya. Ini perkataan Yesus Kristus. Yang tadi kita baca adalah perkataan Yesus Kristus langsung. Yang ini juga perkataan Tuhan Yesus Kristus langsung. Waspada, hati-hati, hai dunia. Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jangan menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah Bapa sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Jangan menghujat Roh Kudus. Ya. Darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib itu adalah darah anak domba Allah yang sejati, yang menghapus dosa dunia, dosa saya dan kita semua. Ya. Kalau itu ditolak, Roh Allah yang mengajarkan kita agar kita bisa memahami dan menerima, agar kita menerima kuasa pengampunan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yang mengajarkan itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ditolak lagi, lalu siapa yang membuat dan mengajarkan kita untuk bisa memahami pekerjaan Tuhan tersebut? Oleh karenanya, orang-orang yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Dosa kekal, kata Tuhan Yesus Kristus. Itu literasinya jelas dan tidak perlu ditafsir. Tidak perlu ditafsir. Kalimat Tuhan Yesus Kristus tersebut tidak perlu ditafsir. Sudah paham kita. Oleh karenanya, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang menguasai dunia, bertahta dalam kerajaannya surga dan dunia. Sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Itu adalah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita harus memohon berkat padanya. Berkati hidupku, panjangkan umurku, berkati anak-anakku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, berkati kotaku, berkati bangsa dan negaraku. Harus itu yang kita minta.